video kali ini, Love to Share ingin unboxing dan review sesuatu yang menarik. Apa itu? Ini dia! Ting! Siyun Smooth 4. Siyun Smooth 4, kalian pengen tahu kan? Siyun Smooth 4 adalah sebuah gimbal atau stabilizer yang biasanya digunakan untuk ponsel Anda supaya bisa meningkatkan stabilitas supaya teman-teman bisa mengambil video dengan lebih stabil menggunakan ponsel kalian. Oke, yuk kita unboxing. Kita buka ya teman-teman. Seperti kita lihat boxnya lumayan oke ya, ngedove. Terlihat cukup mewah. Dan apakah isinya juga semenjanjikan boxnya? Mari kita simak. Tada! Jatuh. Quick Start Guide. Untuk kalian yang mau memulai dengan cepat, ini adalah panduannya. Di sini kelihatannya ada garansi, jelas nggak? Oke, dan lain-lain yang seharusnya menunjukkan kalau produk yang teman-teman beli itu asli. Oke, next. Garansi resmi apabila dilampiri dengan stiker hologram Siyun. Jadi penting baca dan simpan kartu ini. Oke, next. Oke, ini invoice-nya. Aku beli ini Siyun Smooth 4 Black seharga 1.150.000. Nah, apakah kualitas yang akan kita dapat sesuai dengan biaya yang kita keluarkan? Semoga aja ya teman-teman. Siyun Smooth 4 ini bisa dibilang stabilizer yang cukup murah loh di pasaran. Banyak stabilizer merek lain di pasaran yang harganya lebih tinggi, tapi fiturnya nggak sebagus yang ditawarkan sama Siyun Smooth 4 ini. Oke, kita buka barangnya ya. Ding 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 ding. Kotaknya keren banget. Tada! Nah, seperti ini penampakannya teman-teman. Di sini pasti ada si gimbal alias Siyun Smooth 4-nya. Kita lihat dulu ya. Bisa keluar. Kalau sepintas aku pegang nih teman-teman, bahannya itu cukup oke ya. Bobotnya juga lumayan berat. Kelihatannya bahannya plastik ABS yang cukup tebal. Oke, next ya. Berikutnya ada ini dia, tripod. Ini nanti dipasang di sini teman-teman. Bentar. Ya, selesai and done. Fungsinya apa? Supaya bisa ditaruh di permukaan yang datar nih teman-teman. Cukup bagus. Walaupun bahannya cuma plastik ya, tapi cukup oke kok menurut aku. Dia cukup stabil dan bahannya juga cukup solid. Semoga awet ya. Nah, terus di ujungnya ini ada bantalan karet teman-teman. Jadi dia harusnya ngegrip ya. Jadi cukup oke lah. Oke, next. Ini kita juga dapat satu kabel data atau charger yang ukurannya 80 cm. Teman-teman nggak percaya, silakan ukur sendiri, oke?
Dan masih ada satu lagi, silika gel. Oke, garing banget ya. Next. Oke, kelihatannya keren banget nih. Dan lagi teman-teman, salah satu keunggulan dari Xeon Smooth 4 ini adalah adanya locking mechanism. Apa itu? Nah, biasanya gimbal-gimbal lain itu yang nggak ada locking mekanismenya, mereka itu saat dibawa itu sering goyang-goyang. Nah, tapi untuk Xeon Smooth 4 ini, dia bisa kunci di sini nih, seperti ini. Kurang jelas ya. Seperti ini, dia bisa kunci ini. Oke banget kan? Jadi saat teman-teman bawa, saat tidak dipakai, ini dia lebih stabil dan tidak mengganggu. Lengan yang bagian ini itu rentan patah teman-teman, sedangkan yang bagian ini itu lebih solid. Jadi dengan adanya sistem locking system ini harusnya akan lebih awet. Nah, lovers, di gimbal ini dilengkapi banyak sekali tombol. Fungsinya apa aja ya? Nah, bisa kita lihat di sini ada tombol menu, ada display. Kalau yang untuk sebelah sini adalah zoom atau fokus hand wheel. Nah, kalau yang di sini ada zoom atau fokus switch button. Jadi teman-teman bisa memilih lewat tombol ini mau zoom atau mau fokus. Dan untuk yang tombol merah ini adalah untuk stop atau start recording. Lalu di sebelah sini ada tombol untuk mengambil foto. Yang ini ada tombol untuk exposure, untuk resolusi, juga untuk switching kamera. Dan yang ada simbol petir ini adalah tombol flash. Ini ada juga untuk tombol preview, lihat hasil video dan hasil fotonya dengan tombol ini. Nanti kita coba ya teman-teman. Sebenarnya aku sendiri juga nggak terlalu paham sih, tapi aku punya contekan ini nih, buku saktinya Xeon Smooth 4. Nah, di sini aku download dari internet, dari websitenya Xeon. Ini akan sangat membantu buat teman-teman yang pemula dan gaptek kayak aku. Salah satu keunggulan dari Xeon Smooth 4 ini adalah adanya hand wheel yang bisa membantu mengatur fokus pada saat pengambilan foto atau video. Keunggulan lainnya adalah adanya tombol pan and follow dan locking mode. Kalau pan and follow, dia akan mengikuti gerakan tangan teman-teman. Sedangkan untuk locking mode, si gimbal ini akan mengunci pada suatu target tertentu. Jadi walaupun teman-teman waktu itu tangannya bergerak, dia akan tetap mengikuti si objek yang kalian kunci. Next, dia juga ada lubang di sebelah sini. Oke, ini lubang Type C. Jadi teman-teman bisa ngecas di sini nih. Oke, selain untuk charging, dia juga untuk transfer data, untuk update dan kalibrasi. Oke, keunggulan berikutnya, di belakang ini teman-teman bisa lihat ini ada tombol juga. Nah, ini adalah tombol locking dan pan and follow. Kebalikan dari tombol pan and follow dan locking di depan. Maksudnya gimana? Maksudnya saat teman-teman masuk ke mode pan and follow, saat teman-teman pencet tombol locking yang di belakang, dia akan secara instantly, dia akan mengikuti untuk locking sementara. Dan sebaliknya, kalau misalnya teman-teman sedang masuk di mode locking yang di depan, lalu teman-teman pencet tombol pan and follow yang di belakang, dia juga sementara akan berubah fungsi menjadi pan and follow. Gitu teman-teman. Tombol di belakang ini namanya fitur Phone Go Mode. Phone Go Mode. Oke? Ini nggak ada di gimbal-gimbal lainnya. Jadi ini adalah salah satu keunggulan dari Xeon Smooth 4. Sekian unboxing Xeon Smooth 4. Kalau teman-teman punya pengalaman menggunakan gimbal yang satu ini, atau teman-teman punya cerita-cerita untuk mengenai gimbal yang lain, teman-teman bisa komen di kolom komen. Aku tunggu ya. Thank you. See you again next time. Bye-bye. Mwah. Ditahan.